Yang pertama yaitu pengertian tes. Menurut Ari Kunto dan Jabar pada tahun 2004, tes merupakan alat atau prosedur yang digunakan untuk mengetahui atau mengukur sesuatu dengan menggunakan cara atau aturan-aturan yang sudah ditentukan. Maksudnya di sini, tes itu pemberian tugas atau rangkaian tugas dalam bentuk soal atau perintah yang harus dikerjakan oleh siswa atau peserta didik. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis tes dan non-tes. Kita ke tes dulu. Jenis-jenis tes itu ada 4. Yang pertama yaitu tes bentuk uraian, yang kedua tes bentuk objektif, dan yang ketiga tes lisan. Selanjutnya itu tes bentuk esai adalah tes yang disusun dalam bentuk pertanyaan struktur dan siswa menyusun berorganisasikan sendiri jawaban tiap pertanyaan itu dalam bahasa sendiri. Tes esai ini sangat bermanfaat untuk mengembangkan kemampuan dalam menjelaskan atau mengungkapkan suatu pendapat dalam bahasanya yaitu sendiri. Tes bentuk objektif. Tes bentuk objektif ini tes yang disusun sedemikian rupa dan telah disediakan alternatif jawabannya. Tes ini ada berbagai macam bentuk. Salah satunya yaitu tes menjodohkan, tes pilihan ganda, yang ketiga dan yaitu tes lisan atau oral test. Tes lisan ini dilakukan dengan cara pembicaraan atau wawancara tatap muka antara guru dan murid. Yaitu tes perbuatan atau performance test. Tes perbuatan mengacu pada proses penampilan seseorang dalam melakukan sesuatu unit kerja. Tes perbuatan mengutamakan pelaksanaan perbuatan peserta didik atau siswa. Biasanya tes perbuatan ini ada di keterampilan siswa. Yang selanjutnya yaitu ada jenis-jenis non-tes. Jenis-jenis non-tes ini yang saya paparkan itu banyak sekali ya, tetapi saya akan menjelaskan salah satu dari mereka. Saya akan mengambil poin pertama yaitu observasi. Observasi ini salah satu metode pengumpulan data dengan cara mengamati atau meninjau secara cermat dan langsung di lokasi penelitian. Biasanya observasi ini itu bersifatnya itu secara spesifik dan real adanya. Yang ketiga yaitu kegunaan tes. Kegunaan tes ini yang saya ketahui itu ada 2. Yang pertama itu untuk mengetahui sejauh mana bahan yang sudah diajarkan itu dapat diterima oleh siswa. Yang kedua itu untuk mengetahui kemampuan siswa secara menyeluruh. Yang keempat yaitu kekurangan dan kelebihan dalam tes dan non-tes. Kita ke tes dulu ya. Kekurangan dan kelebihan tes. Kekurangan itu ada 2. Yang pertama yaitu penilaian hanya fokus pada aspek kognitif, aspek pengetahuannya ya. Yang kedua yaitu materi dan keterampilannya sangat terbatas, tidak memerlukan nalar dan keterampilan pemecahan yaitu masalah. Ada kelebihan tes. Yang saya paparkan di sini ada 3. Yang pertama itu mudah disiapkan dan disusun. Yang kedua itu mendorong peserta didik atau siswa mengemukakan pendapat serta menyusun kata dalam bentuk kalimat. Yang ketiga yaitu dapat mengetahui sejauh mana siswa mendalami suatu masalah yang akan ada kekurangan dan kelebihan non-tes. Kekurangan dalam non-tes ini yang saya paparkan itu hanya 1. Penggunaan notes untuk menilai hasil dan proses belajar masih sangat terbatas jika dibandingkan dengan penggunaan alat melalui tes dalam menilai hasil. Yang selanjutnya yaitu ada kelebihan non-tes. Yang saya ketahui itu ada 2. Yang pertama, mengukur kemampuan siswa secara langsung dengan tugas-tugas nyata dalam proses pengajaran. Contohnya itu pada observasi, kita bisa terjun langsung ke lingkungan tersebut untuk melakukan pengamatan yang ada di lingkungan tersebut dan mengetahui kegiatan-kegiatan apa saja sih yang dilakukan oleh siswa tersebut. Yang kedua yaitu penilaian estetik yang menilai keterampilan dan pemahaman dengan menilai secara langsung performasi murid dengan setting yang alami. Jadi di sini tuh tanpa ada buatan ya, dalam melakukan contohnya kayak observasi gitu ya kan.
Yang kelima yaitu ada etika dalam tes. Etika yang saya ketahui di sini ada 6. Yang pertama yaitu ada kerahasiaan tes. Pastinya tes itu bersifat rahasia ya, tidak dibocorkan ke siswa. Jadi yang hanya tahu itu guru ataupun yaitu keamanan tes. Tes ini harus bersifat aman agar tidak bisa dibocorkan. Yang ketiga yaitu interpretasi hasil tes. Kita harus memberikan gambaran tes kepada siswa. Begini loh tesnya, begitu loh. Yang keempat yaitu penggunaan tes. Yang kelima yaitu diberitahukan secara menyeluruh. Yang keenam yaitu pelaksanaan tes. Nah, pelaksanaan tes ini sebelum tes dimulai itu kita diberitahukan terlebih dahulu mengenai aturan-aturan dalam tes. Yang kedua yaitu penjelasan cara menjawab. Yang ketiga yaitu adanya motivasi untuk siswa. Yang bisa saya sampaikan dan saya jelaskan. Semoga bermanfaat untuk kalian semua.